This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Hai My Star, lihat nih, celengan kakak. Wah, udah mau penuh nih celengan kakak. Asik, kakak mau isi lagi celengan kakak. 1, 2, 3, 4. Siapa di sini yang rajin menabung juga seperti kakak? Wah, kalian ternyata suka menabung juga ya. Hari ini, Super Babel Story kita akan mengajarkan tentang uang kids. Sebelum mendengarkan Super Babel Story, kita bermain dulu yuk. Kakak akan kasih beberapa soal untuk kalian ya. Di setiap soal akan muncul 2 kotak. Setiap kotak akan berisi gambar uang koin. Kalian harus menjawab kotak mana yang berisi uang koin yang lebih banyak. Kotak di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Apa kalian sudah siap? Ayo kita main. Wah, di gambar pertama ini kotak mana yang berisi lebih banyak koin? Kotak kiri atau kotak kanan? Coba kalian hitung ya. Ya, betul sekali. Kotak di sebelah kanan berisi lebih banyak koin ya. Kalian semua menjawab dengan tepat kids. Sekarang soal kedua ya. Nah, sekarang kotak mana yang berisi lebih banyak koin? Kotak kiri atau di kanan kids? Wah, hati-hati ya menghitungnya ya kids. Ya, betul sekali. Kotak di sebelah kanan berisi lebih banyak koinnya. Good job! Kalian menjawab dengan tepat. Sekarang soal ketiga ya. Kotak mana nih yang berisi lebih banyak koin? Kotak kiri atau kotak kanan? Yes, kotak di sebelah kiri berisi lebih banyak koinnya kids. Kalian menjawab dengan tepat. Wah, siapa yang menjawab semua soal dengan tepat? Good job kids. Sekarang waktunya kita beribadah ya. Yuk, kita menyanyi dan memuji Tuhan dengan semangat ya kids. Let's sing for God.
you can go without touching the floor. Whoa! Okay, and then when I count to 3, we're gonna jump up all together as high as you can. You guys ready? 1, 2, 3. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay! Mau mengasihi teman, aku mau mengasihi keluargaku, juga tidak lupa mengasihi musuh, dan terutama mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi teman, aku mau mengasihi keluargaku, juga tidak lupa mengasihi musuh, dan terutama mengasihi Tuhan Yesus. Seperti kasih Yesus kepadaku yang tak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Mengasihi adalah hal yang terindah. Mengasihi tak boleh marah-marah. Mengasihi dengan tulus dan sabar. Aku mau mengasihi Tuhan dan sesama. Seperti kasih Yesus kepadaku yang tak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Mengasihi adalah hal yang terindah. Mengasihi tak boleh marah-marah. Mengasihi dengan tulus dan sabar.
Wah, kakak senang sekali bertemu dengan kalian semua. Kids, kalian masih ingat apa yang kita pelajari tentang mengasihi Allah? Yes, betul. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Itu adalah perintah yang utama. Yuk kita sama-sama katakan. Aku mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Yes, aku mau mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Oh ya kids, lihat. Kakak bawa sesuatu nih. Kakak mau kasih lihat sesuatu loh. Tada! Kakak punya uang nih, lihat. Besar sekali ya uangnya. Kids, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah adalah melalui memberikan persembahan. Wah, kalau kakak masukkan ini ke dalam kotak persembahan di gereja, kayaknya nggak akan muat ya. Kids, menurut kalian, apakah Tuhan Yesus akan lebih senang kalau kita memberi persembahan dengan uang yang besar kayak gini? Sebenarnya Tuhan Yesus senang dengan persembahan yang seperti apa ya? Yuk kita dengar apa kata Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab, buku kesayangan kita. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Kids, kisah ini diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Suatu hari, Yesus sedang memperhatikan orang-orang yang memasuki bait suci. Ingat kids, bait suci adalah tempat untuk beribadah. Sama seperti gedung gereja di zaman sekarang. Yesus sedang memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan mereka kepada Allah. Pada zaman Yesus, mereka memasukkan uang persembahan ke dalam suatu tempat di depan banyak orang. Nah, contohnya kayak gini. Ada orang yang datang dengan tas yang penuh uang. Kayak gini nih. Wah, kedengeran gak? Banyak banget kan uangnya? Nah, setelah itu mereka akan memasukkan uang mereka ke dalam kotak persembahan. Sehingga semua orang dapat mendengar berapa banyak uang yang mereka berikan. Semua uang itu akan membuat suara yang keras kayak tadi. Untuk menunjukkan bahwa mereka memberikan begitu banyak uang kepada Allah. Nah, tapi apa Tuhan Yesus senang dengan persembahan mereka? Kita lanjutkan ceritanya ya. Lalu ada seorang wanita yang masuk dengan sangat pelan-pelan. Dia juga mau memberi persembahan kepada Allah. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan 2 koin. Dua koin itu tidak mengeluarkan banyak suara saat dia memasukkannya. Tetapi Yesus melihat apa yang wanita itu lakukan. Mungkin tidak ada orang lain yang memperhatikan karena suara uang yang tidak terdengar. Tetapi Yesus melihat. Dan dia memanggil murid-muridnya. Wah, apa yang Yesus katakan ya kepada murid-muridnya? Well, it's movie time.
Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait suci. Mereka sedang memperhatikan orang-orang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Orang yang kaya memasukkan banyak uang ke dalam kotak. Kemudian Yesus melihat seorang janda miskin. Dia memasukkan 2 koin kecil ke dalam kotak. Persembahan wanita ini lebih besar dari yang lainnya. Yesus berbisik kepada murid-muridnya, meskipun perempuan itu miskin, dia memberikan semua uang yang dimilikinya. Orang yang kaya memberi banyak uang, tapi mereka masih punya banyak lagi uang di rumah. Ternyata bagi Yesus, wanita yang hanya memberikan 2 koin kecil itu telah memberi lebih banyak dari orang yang memasukkan banyak uang atau banyak koin tadi. Nah, orang yang memasukkan banyak uang adalah orang kaya. Mereka masih punya banyak lagi uang di rumah. Mereka hanya memberi sebagian kecil dari yang mereka miliki. Tetapi bagi wanita itu, 2 koin itu adalah semua uang yang dia punya. Dan dia telah memilih untuk memberikan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus melihat itu. Lalu Yesus mengatakan bahwa persembahan wanita itu adalah hadiah yang lebih besar daripada orang kaya yang menaruh banyak uang. Wah, bayangkan betapa wanita itu mengasihi Allah sampai-sampai dia memberikan semua uang miliknya untuk Allah. Yesus melihat hati wanita itu. Wanita itu sangat mengasihi Allah. Kids, kita juga mau mengasihi Allah seperti wanita itu. Kita mau memberikan segala yang kita punya untuk Dia. Nah, tapi bukan berarti kalian harus memberikan semua uang kalian ya. Karena apa yang bisa kita berikan kepada Allah bukan cuma uang loh. Kalian mungkin tidak punya uang untuk diberikan. Tapi ada hal lain yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Contohnya, kita bisa mempersembahkan talenta kita kepadanya. Kalau bisa nyanyi, mungkin talenta bernyanyi. Atau talenta menari. Dan talenta lainnya. Kita bisa menggunakan talenta itu untuk gereja atau umatnya. Gak cuma itu, kita juga bisa memberikan waktu kita untuk Dia. Ketika kita menyediakan waktu untuk berdoa atau membaca firman-Nya. Kids, kita bisa menjadikan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7b dikatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat ya, Allah senang kalau kita memberi dengan sukacita. Kalian tahu nggak sukacita artinya apa? Yes, sukacita artinya gembira dan senang. Jadi, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan harus kita lakukan dengan gembira dan senang. Nah, ketika kita memberi persembahan, harus lakukan dengan gembira dan senang. Contoh lainnya, ketika kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus dilakukan? Lakukan dengan gembira dan senang. Ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukan sebagai persembahan untuk Tuhan. Dan lakukan dengan gembira dan senang. Kids, siapa yang kamu kasihi dengan segenap hatimu? Aku mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Wih, keren. Yes, betul. Aku mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Yuk kita baca ayat firman Tuhan yang super ini. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Let's sing it.
keren banget ya Super Bible Story kita hari ini. I love God when I give cheerfully. Aku mengasihi Allah ketika aku memberi dengan sukacita. Sekarang kita mau berterima kasih kepada sahabat terbaik kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam hidupku. Aku ingin memberikan segala yang aku punya dengan sukacita. Aku mengasihi-Mu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Thank you ya kids, sudah mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kids, ingat ya, selalu untuk mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati. I love you God when I give cheerfully. Aku mengasihi Allah ketika aku memberi dengan sukacita. Yuk, kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita atau melalui dompet digital. Mintalah bantuan kepada keluargamu untuk men-scan QR code persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, kakak juga mau ajak kamu nih buat ikut kesan anak Connect di hari Jumat setiap 2 minggu sekali via Zoom. Info jadwal Connect bisa kamu tanyakan ke nomor WA di bawah ini. Info kegiatan MyStar lainnya bisa kamu ikuti di Instagram @starkids_GKPB. Sudah saatnya berpisah kids, tetap jaga kesehatan kalian supaya bisa beribadah lagi minggu depan ya. See you MyStar! MyStar, let your light shine!